Halo pemirsa, salam sehat untuk kita semua. Pemirsa, jumpa lagi bersama saya Dea Jihan dalam program Teras Negeri. Program Teras Negeri ini bisa Anda saksikan di kanal YouTube Tempo.co serta saluran digital TV Tempo. Dan tamu saya hari ini spesial banget. Beliau adalah penjabat Bupati Nagan Raya Provinsi Aceh, ada Ibu Fitriani Farhas. Halo, selamat sore Ibu, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya Bu ya? Sehat. Luar biasa. Ini pengalaman pertama hadir ke Gedung Tempo? Iya. Pengalaman pertama. Gimana kesannya Bu? Agak deg-degan. Oke, tapi kita enjoy aja Ibu, tenang saja. Baik, tapi sebelum kita akan memulai diskusinya atau ngobrol-ngobrol santainya kali ini, saya akan membacakan profil singkat Ibu terlebih dahulu. Nah pemirsa, Ibu Fitriani Farhas ini dilantik sebagai penjabat Bupati Nagan Raya pada 11 Oktober 2022, betul ya? Nah, selama Ibu menjabat ada beberapa prestasi yang berhasil diukir, yakni misalnya ada 2 piagam pariwisata terbaik Anugerah Pesona Indonesia Awards ke-8 tahun 2023. Kemudian budaya Ratep Musukat, Iya, benar. betul ya, masuk dalam kategori atraksi budaya, sedangkan Batu Giok Nagan dikategorikan sebagai Cindera Mata, betul ya Bu ya? Nah, kedua kategori tersebut mendapatkan penghargaan sebagai 10 nominasi terbaik API Awards 2023 di tingkat nasional nih. Terkait penggunaan dana desa 2023 juga, Ibu Fitriani Farhas mengajak para kecik gampong, kepala desa iya, untuk bersinergi dalam membangun daerahnya masing-masing. Beliau juga berharap bahwa para kecik ini berlaku adil dalam menyalurkan bantuan. Nah, seperti apa kemudian strategi lainnya dari seorang Fitriani Farhas dalam membangun daerahnya? Kita akan langsung berbincang dengan Ibu Fitri. Saya panggilnya Ibu Fitri. Boleh. Ya. Baik, Ibu mungkin boleh cerita juga soal sejak pertama kali menjabat sebagai penjabat Bupati Nagan Raya begitu ya di Oktober 2022 tadi, potensi apa yang Ibu lihat pertama kali dari daerah yang Ibu pimpin saat ini? Ketika saya datang pertama kali itu, saya melihat bahwa ada satu hal yang harus saya lakukan di Nagan Raya. Sebelum saya ditempatkan di Nagan, itu saya membaca media. Di situ dinyatakan bahwa di Nagan Raya itu ada satu blank spot. Blank spot? Oke. Tidak ada internet sama sekali. Di satu kecamatan, itu namanya di Betung Atuh Banggala. Nah, ketika selesai saya dilantik, saya belum balik nih ke Nagan. Saya mencoba menjumpai beberapa pihak yang terkait dengan hubungan yang berhubungan dengan internet. Dan saat itu saya menjumpai kalau nggak salah Telkom. Nah itu yang pertama kali yang saya terpikir. Selanjutnya saya melihat bahwa Nagan Raya itu sungguh kaya, sumber daya alamnya cukup banyak. Ada perkebunan, ada pertanian, kaya dengan wisata. Jadi kompleks. Jadi saya merasa, ayo saya harus bagaimana caranya saya bisa membangun Nagan Raya walaupun ya bukan masa jabatan ya, saya ditugaskan selama 2 tahun dengan pertanggungjawaban per 3 bulan itu saya harus melaporkan kepada Mendagri bagaimana evaluasi kinerja saya. Jadi ya sangat kaya. Saya selalu menyampaikan kepada semua pihak ketika saya bertemu orang, saya bilang Nagan kaya, sangat kaya. Ada tambang emas Mbak di atas. Ya, ada batu bara, ada kebun sawit. Jadi ya kita bilang banget kaya kalau Nagan. Secara sumber daya alam luar biasa melimpah ya. Yes. Luar biasa sekali. Walaupun kita tahu Nagan Raya itu kan pecahan ya, kabupaten baru dari Aceh Barat waktu itu. Jadi Nagan Raya itu baru ada di tahun 2002. Berarti 20 tahun ya kemudian Ibu baru 21 diberi tahun tanggung jawab. Ya, baik, luar biasa Bu. Tadi salah satunya adalah yang soal blank spot tadi di awal. Kenapa menjadi penting Ibu kemudian berfokus ke sana sampai baru selesai pelantikan langsung menemui orang-orang yang Jadi gini Mbak ceritanya, kita ini sudah 5G loh, ya kan? Sementara masyarakat Nagan ada yang tidak, jangankan 5G, 3G juga belum. Jadi saya ngerasa pada saat itu kan kita juga baru selesai COVID ya, di mana semua pembelajaran itu melalui internet, semua itu melalui digital gitu. Tapi kenapa masyarakat saya bilang masyarakat saya lah, saat itu di sana sangat menyedihkan, tidak tahu situasi apapun gitu. Karena dia di atas gunung, di puncak gunung Singgah Mata.
Oh, jadi terisolir karena tidak ada internet itu ya. Benar. Oke. Jadi mereka tidak tahu berita. Kalau misalnya anak sekolah saat itu daring kan, itu harus turun ke bawah dulu untuk mencari internet. Jadi menurut saya sangat menyedihkan di saat Indonesia sudah maju, tetapi ada salah satu kecamatan Nagan Raya yang masih blank spot. Tapi saat ini kondisinya mereka sudah bisa Alhamdulillah. menikmati. Saat ini saya juga berterima kasih kepada pihak Kominfo bahwa sudah mulai dibangun sejak bulan yang lalu dan semoga bisa segera beroperasi di bulan depan. Amin, amin, mudah-mudahan. Luar biasa Ibu nih, keren. Nah Ibu, kemudian pertanyaan selanjutnya adalah soal bagaimana pemerintah Kabupaten Nagan Raya ini mendorong potensi-potensi tadi yang ada banyak gitu ya, termasuk yang sumber daya alam yang melimpah sekali begitu, supaya memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat di Nagan Raya. Itu seperti apa upayanya? Ya, kalau untuk seni budayanya kita mensupport. Di sana itu ada namanya Dewan Kesenian Aceh, ya, khusus untuk Nagan Raya itu ada baru saya lantik pada saat saya menjabat. Dan saat ini mereka masuk ke sekolah-sekolah untuk membudayakan lah ya, memperkenalkan kepada anak-anak sekolah namanya Syekh Masuk Sekolah. Nah, ada program Syekh Masuk Sekolah. Mereka memperkenalkan nih, ini loh budaya Aceh yang harus kita jaga kepada anak-anak sekolah. Itu sudah mulai berjalan. Saat itu saya juga sempat datang ke satu sekolah dan mengambil apel dan saya memperkenalkan juga, sehingga masyarakat Nagan Raya terutama anak-anak yang masih di bawah masih usia sekolah itu sudah mengenal apa sih budaya Indonesia khususnya di Aceh. Selain itu kalau yang lainnya saya juga mulai membuka, kemarin kita baru minta dibukanya jurusan pertambangan dan listrik untuk SMK. Mengapa saya minta itu ke provinsi? Karena Nagan Raya itu kan terkenal dengan perkebunan dan tambang batu bara. Tapi kesiapan dari anak-anak kita itu nggak ada gitu loh. Jadi saya juga membuat MOU dengan perusahaan yang ada di Nagan Raya. Ketika anak sekolah magang, tolong ditempatkan di sana. Jadi ketika selesai mereka sekolah, langsung bisa rekrut, bisa langsung diterima di perusahaan tersebut. Jadi nggak perlu mencari orang luar lah. Karena dari Nagan sendiri sudah punya SDM-nya, skill-nya sudah mumpuni. Kita harus menjadi pelaku utama. Benar. Untuk sumber daya yang kita punya sendiri. Iya, benar. Luar biasa. Baik, nah Ibu, pemerintah Kabupaten Nagan Raya ini juga memiliki semboyan yang menarik sekali. Ini koreksi kalau saya salah baca ya Bu. Bereh data, bereh rencana, dan bereh hasil. Betul Bu, bacanya seperti itu ya? Itu maknanya apa sih Bu, semboyan ini? Nah, kalau bereh data, bereh itu artinya beres. Ya. Oh, beres. Beres. Ya, tapi bahasa Acehnya bereh. Dimana ketika kita memiliki data yang benar, tentunya perencanaan kita juga benar. Hasilnya yang juga kita inginkan benar. Karena tujuan daripada terakhir itu kan mulainya dari data, mulainya dari perencanaan. Jadi semua kegiatan saya mintakan sesuai dengan data di lapangan. Makanya kita punya semboyan seperti itu. Tadi apa aja Bu? Bereh data, bereh rencana, bereh hasil. Bereh hasil. Dan itu secara penerapannya sejauh ini seperti apa Bu? Berhasilkah dengan? Ya, saya baru menjabat 6 bulan Mbak. Ya, insya Allah yang saya lihat selama ini saya selalu berdasarkan data. Ketika saya turun lapangan juga saya melihat data masyarakat miskin ekstrim. Itu yang saya sasar. Ya, itu yang saya sasar. Saya datang, saya menjumpai langsung masyarakat yang terdata di data BPS atau data yang kita punya yang lain. Nah itu saya minta datanya, saya lihat, saya harus turun nih, bagaimana sih kondisi masyarakat saya. Dan terutama itu saya jor-joran di bulan Ramadan. Saat kita memang di bulan Ramadan Bu? Kita kan memang berlomba-lomba mencari ini ya, pada bulan puasa. Dan saya melihat momennya, saya juga bisa berbagi. Saya juga bisa melihat masyarakat langsung, saya bisa bersentuhan sama masyarakat langsung sehingga saya bisa merasakan apa sih masyarakat rasakan gitu. Apa yang harus saya lakukan? Apakah ini rumahnya yang kurang, ini kerjaannya yang nggak ada, ini yang salah gitu. Jadi saya bisa merasakan langsung dan saya bisa mengambil kesimpulan. Selanjutnya kita buat lagi dalam tahapan bereh data,
bereh rencana dan bereh hasil. Jadi memang terjun langsung ke masyarakat untuk mencari tahu ya Bu, apa yang harusnya kita laksanakan. Benar. Baik. Nah, Ibu kali ini saya juga mendengar informasi katanya Ibu ini juga termasuk yang cukup optimal menggunakan sosial media untuk mendengarkan aspirasi masyarakat. Itu kenapa Bu kayak gitu? Emang mencoba mendekatkan diri dengan sekarang kan sosial media biasanya anak muda ya. Iya. Itu emang mau mencoba mendengarkan aspirasi mereka atau gimana Bu? Jadi begini, saat itu saya memang sebenarnya nggak punya medsos ya. Awalnya? Awalnya. Oke. Ya namanya kita kerja Mbak, ya kan. Nggak sempet ya. Saya juga karena dulunya di Jakarta, rutinitas saya juga sangat ini. Ketika saya turun, saya melihat ini masyarakat, terutama di Nagan, main Facebook. Ya, lebih sering menggunakan Facebook. Saya mencoba nih, saya buka, ya kan. Awalnya mereka menyampaikan ada beberapa dari Pemda itu menggunakan admin Bu, supaya Ibu jangan sibuk, ya kan. Saya pakai admin. Terus saya lihat beberapa pertanyaan dari situ itu admin nggak bisa jawab dong, ya kan? Karena pertanyaan masyarakat itu tentang kondisi di lapangan yang mereka alami. Admin kan nggak bisa. Yang tahu itu saya. Saya sebagai kepala daerah yang tahu. Dan saya saat hal-hal teknis yang masyarakat nanyakan itu, saya bisa langsung menanyakan kepada dinas terkait, ya kan? Kalau admin kan nggak bisa. Jadi saya mulai itu, saya jawab sendiri Mbak. Wow. Saya jawab sendiri. Saat di sela-sela itu saya jawab sendiri, walaupun cuma ucapan terima kasih. Itulah, saya ingin tidak ada batas antara saya dengan masyarakat. Tidak ada mereka bebas mengadu apapun ke saya. Mereka bisa bercerita, mereka bisa keluh kesah tentang kehidupan, tentang kondisi di lapangan, jalan yang rusak, irigasi yang macet, sawah yang kering. Jadi semua itu saya dapat di media sosial saya. Sehingga ketika saya lihat, waduh kompleks banget ini masalah. Sementara ketika saya menanyakan sama Kadis, kepala dinas terkait, oh iya Bu, ada. Sehingga ternyata masyarakat itu nggak tahu ngadu kemana gitu loh. Mungkin selama ini mereka berpikir, alah terlalu jauh ke kantor, alah terlalu ribet pakai birokrasi, alah nggak tahu ini mau cerita ke siapa. Kadang cerita ke kepala desanya, ke camatnya, atau kemananya, dicuekin gitu lah. Jadi ketika sama saya langsung saya respon, oke, saya ambil tindakan, oke, saya tanggulangi, oke, saya coba buat. Tapi ya begitu Mbak, ya namanya dari segitu banyak masalah, tentunya saya tidak bisa semuanya ya. Tidak bisa semua, saya juga terbatas, kadang-kadang bisa saya jawab agak lama. Tapi ya dalam sehari itu saya pasti bermain. Untuk mendengarkan aspirasi masyarakat. Saya melihat, saya membaca, walaupun saat itu saya tidak bisa menjawab langsung, tapi saya langsung delivery nih. Jam 12 malam, saya buka, saya lihat masalah, saya langsung. Jam 3, jam 4 ketika saya bangun, kita terbiasa ya di Jakarta, kita juga jam 4, kita langsung aktivitas. Kalau di sana kan kadang saya lupa Mbak, bahwa di sana itu subuhnya jam 6. Jadi saya tuh langsung deliver jam 4 itu. Ini kok nggak dibales ya. Ternyata oh iya belum subuh gitu. Jadi kadang-kadang seperti itu. Menarik sekali. Tapi ini artinya masyarakat Nagan Raya ya, ingat-ingat ini kadang dibalas langsung loh sama Ibu nih. Memang selalu, bukan orang lain. Ya? Selalu saya yang balas. Selalu Ibu yang balas selalu. Nggak pernah admin, saya tidak menggunakan admin lagi. Sama sekali sudah tidak menggunakan admin. Iya. Baik. Bu, kalau boleh sharing nih ya, di saat tadi Ibu sudah menggunakan media sosial untuk langsung ngobrol sama masyarakat, ada nggak sih Bu yang paling mengesankan? Mungkin ada masukan atau hal-hal dari masyarakat yang sampai sekarang tuh menurut Ibu berkesan banget, akhirnya mereka ngasih tahu langsung ke Ibu meskipun medianya lewat sosial media gitu. Apa Bu yang paling diingat? Saat itu mungkin di media sosial kan selain keluhan saya juga menerima masukan ya. Ada satu masukan kepada saya terkait dengan masyarakat anak usia sekolah yang saat itu berkeliaran di atas jam belajar, di atas jam 9 lah kita bilangnya. Nah saat itu mereka menyampaikan, Bu ini anak sekolah main game, ini masih di warung-warung kopi, ini masih ini. Saya langsung berpikir saat itu, apa yang harus saya lakukan?
supaya saya bisa menertibkan masyarakat, terutama anak-anak sekolah, anak-anak usia sekolah. Saat itu saya terpikirkan bahwa saya harus mengeluarkan surat edaran untuk anak-anak tidak boleh berada di luar rumah ketika ketika di atas jam 9 malam. Jadi semuanya saya wajibkan, saya sosialisasikan. Jadi termasuk juga ada razia untuk anak-anak usia sekolah itu tidak ada boleh di warung kopi ataupun dimanapun di rumah temannya harus tetap didampingi oleh orang tua kalau di atas jam 9 malam. Dan itu saya merasa saya sebagai orang tua saya berkewajiban bagaimana sih saya untuk membina anak saya ibaratkan itu anak saya. Apa yang harus saya lakukan untuk anak saya? Kalau anak saya itu berada di luar rumah pada jam-jam tersebut, apa yang mereka lakukan? Dan saya merasa, saya harus buat surat edaran. Dan itu mungkin kontroversi di Aceh itu. Ya pada saat itu kenapa anak yang dibatasi? Kenapa nggak orang tuanya yang dibatasi? Ya banyak karena seakan-akan saya membatasi hak anak gitu. Saya nggak membatasi. Saya tidak bilang tidak boleh, tapi boleh keluar didampingi orang tua. Jadi ketika mereka keluar, mereka memang benar-benar ada keperluan, bukan untuk main game, untuk duduk di warung kopi. Enggak. Jadi mungkin itu yang saya ingat banget dan itu saya ingin diteruskan untuk selanjutnya agar anak-anak sekolah itu tertib. Karena itu kan generasi penerus bangsa ya. Sayang banget kalau tidak kita didik dari sekarang. Upaya pembinaan tadi terhadap anak-anak usia sekolah di sana tuh berarti salah satu momentumnya berangkat dari laporan di sosial media ya Bu? Iya benar. Nah kalau boleh ibu pribadi begitu ya sebagai seorang kepala daerah menilai, jadi artinya ngobrol langsung dengan masyarakat atau tadi selain turun langsung ini juga ngobrol via sosial media tuh cukup efektif Bu? Menurut saya sih saya bisa langsung merasakan selain saya keluhan itu tidak, kalau dulu bilangnya gitu loh Pak, ABS atau asal ibu bapak senang, laporan-laporan seperti itu gitu. Tapi ini enggak, ya kan? Karena saya langsung mendengar ini keluhan masyarakat dan langsung saya teruskan kepada kepala dinas, langsung ditanggepin gitu. Karena kadang ya seperti saya sebutkan tadi, ada hal-hal kecil yang mereka nggak tahu ngadu ke siapa gitu loh. Tapi ketika saya membuka medsos dan itu memang saya langsung yang membalas, walaupun sekedar ucapan terima kasih, itu kan sangat menurut saya sebagai orang tua dari masyarakat saya itu ibaratnya saya mengayomi mereka, saya ada, kami ada, Pemda ada gitu. Jadi jangan khawatir, setiap ada masalah coba kita hadapi bersama. Jadi pemerintah kabupaten itu selalu ada untuk masyarakatnya begitu ya. Baik, nah ini kita beralih ke soal ibu yang meminta agar para kepala desa tadi Bu gampong gitu ya menyalurkan dana desa dengan adil. Nah latar belakang dari imbauan ini tuh apa sih Bu? Mbak, dana desa kan cukup banyak yang kita dengar ya. Besar. Sudah besar, sulit ngelolanya, banyak yang salah gitu loh. Jadi kadang kita ngerti juga bahwa pemahaman masing-masing para kecil atau kades ini juga berbeda-beda gitu loh. Sehingga saya khawatir aja. Saya khawatir kalau mereka tidak berlaku adil, kalau mereka tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, itu akan berimbasnya ke mereka juga. Yang banyak kita ketahui bahwa para kecil atau para kepala desa ditangkap hanya karena masalah dana desa yang tidak sesuai peruntukannya, yang tidak tepat sasaran, yang tidak adil disalurkan gitu. Jadi saya kemarin itu mengumpulkan seluruh kecil di Nagan Raya. Saya menyampaikan apalah artinya uang yang hanya kita dapat 100-200 ribu ketika itu memang berhadapan dengan hukum. Dan itu tidak diterima oleh masyarakat yang seharusnya yang berhak untuk menerima. Jadi saya selalu mencoba mengajak mereka untuk menyentuh hatinya lah, ya, agar mereka tepat untuk menyampaikan dan menyalurkan dana desanya sesuai dengan peruntukan. Itu sembari Pemkab juga mengawasi Bu, memantau gitu? Iya. Pengawasan itu kan ada dari bidang dinas pemberdayaan,
itu juga dia yang membawahi dan aparat hukum juga ikut dalam pengawasan dana desa. Kembali lagi untuk memastikan peruntukannya tepat gitu dan Benar. adil gitu. Benar. Baik, nah Ibu kita sekarang balik juga ke soal tadi sudah saya sebutkan di awal soal penghargaan. Nah ini penghargaan sebagai pariwisata terbaik dalam Anugerah Pesona Indonesia tahun 2023 ini. Boleh cerita dong Bu, itu gimana akhirnya dapat penghargaan itu? Selamat dulu tapi sebelumnya. Iya, ya, terima kasih Mbak. Jadi gini, memang selama ini penghargaan untuk Kabupaten Nagan Raya terutama di bidang pariwisata itu nggak ada. Ya. Dan saya mencoba bersama dengan Kadis Pariwisatanya saat itu, kita fokus bagaimana caranya. Salah satunya itu GIO. GIO itu kita sudah mendapat pengakuan pengakuan bahwa GIO Nagan itu paling baik, paling bagus gitu. Kenapa nggak kita klaim bahwa kita sebarkan bahwa itu cenderamata yang paling bagus yang ada di Nagan Raya. Dulu pada saat masa zamannya GIO tuh, semua pada ramai Mbak datang ke Nagan Raya untuk mencari GIO Nagan yang katanya paling baik dan kualitas dunia. Saat ini saya mencoba lagi bagaimana GIO itu semakin semakin terkenal lah, semakin dikenal oleh tingkat nasional, bahkan kalau boleh internasional gitu. Selanjutnya Ratip Mesekal. Jadi itu sebuah seni juga. Itu namanya ada tarian namanya di Aceh. Itu juga khasnya di Nagan Raya. Jadi saya mencoba, ayo kita perkenalkan kepada nasional bahkan internasional bahwa kita punya adat istiadat yang unik yang selain kita jaga, kita juga bisa memperkenalkan kepada dunia dan masyarakat luar. Bahkan tadi sampai masuk ke kurikulum sekolah-sekolah ya Bu? Yep. Luar biasa. Dan Bu, tapi kalau misalnya ngomongin soal potensi pariwisata gitu, mungkin dari sumber daya alamnya, apa nih Bu yang menarik dari Nagan Raya? Nagan Raya itu kan baru ya Mbak, baru pemekaran itu tahun 2002. Ya. Jadi banyak memang objek wisata tapi belum maksimal kami kelola. Gitu. Jadi ada diantaranya yaitu Danau Tadu, ada Pantai Naga, jadi banyak, ada sekitar 17 lah yang sedang kita kembangkan, termasuk Arung Jeram. Arung Jeram itu nanti insya Allah ada kita buat festival camp di bulan 7 atau 8. Jadi kita nginap bersama di wisata tersebut. Luar biasa. Pengen ikut Bu. Iya, ayo. Jadi penasaran. Saya sendiri sudah pernah coba menginap di situ Mbak. Jadi saya sebelum memperkenalkan saya selalu mencoba sendiri. Saya nginap di situ 1 malam, saya tidur di nikmat Bu. Irigasinya. Enak banget. Sambil nyobain Arung Jeramnya juga nggak? Bener. Oh ya? Iya. Seru banget, ini juga masyarakat setempat juga perlu nyoba supaya nanti juga akan hadir juga wisatawan-wisatawan dari luar ya Bu untuk meramaikan Nagan Raya. Baik Ibu, saat ini kita sudah di penghujung diskusi, tapi sebelum saya tutup, saya akan mempersilakan Ibu untuk menyampaikan closing statement ataupun mungkin pesan harapan kepada masyarakat yang Ibu pimpin di Nagan Raya. Silakan. Ya, terima kasih. Ya mungkin untuk saya sampaikan hari ini adalah berbuat baik seikhlas mungkin, apalagi itu untuk masyarakat. Insya Allah ketika waktunya itu Allah pasti akan balas. Enggak sekarang, nanti. Dan saya berprinsip ketika kita mau, semua pasti bisa. Ketika kita ingin, semua pasti tercapai. Jadi saya selalu menyampaikan kepada Pemda dan kepada orang-orang terdekat di seputaran saya selalu menyampaikan kita bisa, bagaimana cara kita membangun, insya Allah Tuhan pasti akan bantu. Akan memberikan jalan ya Bu ya. Iya benar. Terima kasih banyak Ibu Fetriani sudah bergabung kali ini ya, dan tadi juga terima kasih atas pernyataan penutupnya. Ini juga termasuk untuk masyarakat di Nagan Raya juga. Benar. Terima kasih sekali lagi Ibu, dan pemirsa Teras Negeri akan kembali berbincang dengan sejumlah kepala daerah yang banyak memberikan inspirasi untuk kemajuan negeri. Akhir kata saya Dejan beserta kru yang bertugas pamit undur diri, kita akan jumpa di Teras Negeri lainnya.